Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kabar kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, bertemu kembali bersama Ibu pada tema 5, yaitu tentang wirausaha. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, adapun kompetensi dasarnya 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Indonesia merupakan negara pelopor terbentuknya ASEAN. Sebagai salah satu negara pelopor terbentuknya ASEAN, Indonesia memegang peranan yang sangat penting. Hal ini menjadi Indonesia sangat dihormati oleh negara tetangga, khususnya negara anggota ASEAN. Saat ini ASEAN memiliki 11 anggota, seiring bergabungnya Timur Leste pada tahun 2011. Negara-negara ASEAN memiliki hubungan yang sangat kuat dalam berbagai bidang, antara lain di bidang sosial budaya, politik, dan ekonomi yang terjalin dengan baik di antara anggota. Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia tentu memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam bidang ekonomi. Bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi misalnya dengan pembukaan pusat promosi ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Contohnya, pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang, yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Selain itu juga diadakannya pameran-pameran produk negara ASEAN di beberapa negara. Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang dimiliki tiada bandingnya dengan negara lain. Kekayaan alamnya mulai dari laut, darat, dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi tidak terhitung jumlahnya. Kekayaan alam di Indonesia sangat beragam sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Setiap kegiatan ekonomi masyarakat harus dapat memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki. Pemanfaatan sumber daya alam ini dilakukan untuk kemakmuran rakyat. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat pedesaan akan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman, pertanian, ataupun perkebunan, padi, jagung, palawija, buah-buahan, dan sayuran, merupakan hasil kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Begitu juga masyarakat di daerah pesisir pantai. Sebagian besar kegiatan ekonomi mereka mengandalkan hasil perikanan laut. Kedua, perkebunan. Usaha perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan dan dapat juga dilakukan oleh pemerintah. Usaha perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah dikelola oleh PT, perkebunan atau PTP, dan biasanya dalam jumlah cukup luas. Hasil perkebunan misalnya teh, kopi, cengkeh, tembakau, karet, kelapa sawit, coklat, dan sebagainya. 3. Perikanan. Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan laut. Wilayah perairan laut yang sangat luas ini merupakan potensi sumber daya alam bahari yang tidak ternilai harganya. 4. Peternakan. Kegiatan sektor ekonomi jenis sumber daya alam hayati lainnya adalah sektor peternakan dengan memanfaatkan salah satu jenis sumber daya alam biotik yaitu hewan. Sistem peternakan biasa diupayakan penduduk di Indonesia umumnya merupakan usaha sampingan. Selain itu juga masyarakat
bisa memelihara hewan, yaitu sapi, kerbau, untuk mengolah lahan pertanian. 5. Perindustrian. Kegiatan industri dapat dilakukan di rumah-rumah atau di pabrik. Kegiatan industri yang dilakukan di rumah disebut industri rumah tangga. Contoh industri rumah tangga misalnya anyaman bambu, anyaman rotan, batik, mebel, perhiasan, bordir, dan konveksi. Industri yang dilakukan di pabrik umumnya menggunakan mesin yang modern. Contoh industri besar misalnya industri pesawat terbang, industri semen, industri kendaraan bermotor, industri kertas, industri elektronika, industri tekstil, dan lain-lain. 6. Pertambangan. Pertambangan merupakan kegiatan pengolahan dan pemanfaatan bahan galian meliputi observasi, eksplorasi, dan penambangan berbagai macam mineral atau barang tambang biasa terkandung di dalam litosfer maupun di permukaan bumi. Observasi adalah kegiatan pengamatan pendahuluan tentang daerah persebaran suatu jenis barang tambang sekaligus penyelidik dan memeriksa kebenarannya secara teoritis yang berkaitan dengan kondisi geologis di lapangan. Sedangkan eksplorasi meliputi kegiatan persiapan penyelidikan dan memeriksa kebenarannya secara teoritis biasa berkaitan dengan kondisi geologis di lapangan. Baik anak-anak, untuk tugas pada tema 5 ini kalian silakan isi halaman 13 dan 49. Ya, silakan kalian kerjakan ya dengan baik. Ya, hasilnya nanti silakan kirim ke gurunya kelasnya masing-masing ya. Anak-anak, mungkin itu saja pembahasan yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian dan tetap rajin belajar di rumah ya. Tetap kalian harus sering cuci tangan, memakai masker, dan harus jaga jarak. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.